Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Fasilitator yang saya hormati, serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mengadakan kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila dengan dimensi gaya hidup berkelanjutan. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara kegiatan di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu dimensi profil belajar Pancasila, yang ketiga paparan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Fasilitator, kemudian yang keempat penutup. Bapak Ibu serta anak-anak, agar acara di siang hari ini bisa berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun, marilah kegiatan ini kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara atau kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu dimensi profil belajar Pancasila yang akan dipandu oleh Ibu Wantari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ini telah memberikan waktu untuk kita akan menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk itu silakan berdiri. Ya, semua berdiri. Ya. Kita langsung aja ya. Dalam menyanyi nanti sambil tepuk tangan ya, biar meriah ya. Ya. Belum. Ya. Kita mulai aja. 1, 2. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan akhlak, berpayung mandiri, kreatifan, kenakan kritik, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Dengan demikian, ya selesai sudah dalam menyanyikan ini lagu profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan menambah semangat kita dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ya, silakan. Oh ya, anak-anak silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Wantari yang telah memimpin menyanyikan lagu dimensi profil belajar Pancasila saat ini. Anak-anak tentunya sudah segar kembali ya. Setelah tadi agak lesu dengan bernyanyi bersemangat, maka kita akan segar kembali untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya. Anak-anak semuanya, marilah kita injakkan kegiatan yang ketiga, yaitu paparan inti di siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Purwanita SPD.
sudah disampaikan apa itu P5 ya. Intinya kegiatan kita kali ini adalah kalian diberikan kesempatan belajar lintas disiplin ilmu agar bisa membentuk profil pelajar Pancasila dalam diri kamu melalui kegiatan ini. Ya. Tadi profil pelajar Pancasila apa saja kamu sudah nyanyikan. Kalau sudah menyanyikan sudah hafal berarti sudah paham. Nah, itu tinggal kita terapkan, kita kuatkan karakter itu dalam diri kita. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu dimensi yang akan kita latih dalam proyek kita kali ini ya, yang terutama adalah berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong. Nah, yang ketiga ini juga dimensi yang akan kita praktekkan dalam P5 topik gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kamu bekerja dalam kelompok, bagaimana saling peduli dengan kelompok, bagaimana kalian akan saling bahu-membahu dalam kelompok itu. Okay? Nah, untuk temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah kita mendaur ulang sampah yang akan kita gunakan sebagai sarana penghijauan sekolah kita. Intinya anak-anak, untuk P5 itu adalah kita mengamati permasalahan apa yang ada di sekitar kita dan kita lakukan solusinya. Itu P5. Makanya ada kreatif dan bernalar kritis. Di situ poinnya. Kamu lihat sekolah kita, banyak tanaman, sudah cukup, apa masih kurang tanamannya menurut kamu? Baik, jadi kalau kamu sudah mempunyai pendapat sekolah kita kekurangan tanaman, artinya perlu dilakukan penghijauan. Oleh karena itu melalui proyek ini kita berperan bagi sekolah kita membantu melakukan penghijauan sekolah. Dalam hal ini nanti saya minta kamu lakukan dengan bersemangat, diniatkan untuk berperan aktif kepada sekolah kita, ya. Nah, ini dia tadi yang sudah Ibu Guru sampaikan ya, Nak. Proyek kita nanti akan membuat galon, dibuat pot yang akan ditanami untuk penghijauan. Diilustrasikan seperti pada gambar. Oke. Kemudian ini merupakan cerminan dimensi Pancasila berakhlak mulia. Utamanya adalah akhlak kepada alam. Bagaimana kita menyayangi alam ini? Bagaimana kita merawat alam ini? Berbagai literasi sudah menyampaikan bahwa alam kita perlahan mulai rusak. Salah satunya sudah mulai terasa gejala yang akhir-akhir ini sudah kamu rasakan. Apa, Nak? Panas. Iya, hawanya sangat panas ya, sumur, apalagi Berdebu. iya, polusi
adalah karakter berakhlak kepada alam dan juga mempunyai rasa kepedulian dan jiwa kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah target pencapaian proyek kita. Kalian sudah dibentuk kelompok menjadi 5 kelompok ya. Setiap kelompok akan membuat pot kreasi 3 buah yang mana bentuknya sama. Kenapa buku harus dibentuk sama? Satu, agar kalian memiliki bobot kesulitan yang sama antar anggota kelompok, dan juga untuk cat dan kebutuhan lain bisa lebih dihemat karena hanya membutuhkan cat yang sama dan keperluan lain itu bisa sama. Oke? Nah, dari 3 pot ini yang 2 akan kamu tanami. Kenapa hanya 2 Bu? Karena yang 1 akan diikutkan gelar karya pada hari Jumat tanggal 10 November. Jelas ya? Ya. Ini adalah target pencapaian proyek kita. Ini adalah contoh-contoh hasil karya dari proyek pembuatan pot kreasi dari galon bekas. Ya, ini contoh tanaman yang bisa kamu tanam. Kemarin sudah kita undi bagian kelompok apa membawa tanaman apa. Sekarang yang penting adalah langkah kerja. Anak-anakku, P5 tema kita ini menggunakan metode blended learning atau pembelajaran bercampur ya. Yang pertama dilakukan di sekolahan terbimbing, yang kedua adalah kerja kelompok. Oke. Untuk yang terbimbing adalah kegiatan ini perencanaan dan besok kegiatan penanaman. Ya, tahap persiapan kamu lakukan di rumah ya, secara kerja kelompok. Ya, jadi yang kamu persiapkan adalah 3 buah galon, yang mana galon nanti akan kamu berikan pola. Setelah itu kamu potong sesuai polanya. Dan jangan lupa karena ini nanti akan digunakan sebagai pot, di bagian bawah diberikan lubang agar nanti bisa untuk jalan air ketika musim hujan. Airnya terlalu banyak dalam pot nanti bisa menyebabkan pembusukan akar. Jadi silakan dibolongi di bawahnya, misalkan sudut 1 bawah, atas bawah, kanan kiri, saya kira sudah cukup, atau tambah lagi tengah gitu ya. Cukup lubang kecil-kecil saja, tidak usah segini ya, nanti tanahnya ikut keluar ya. Jadi kecil-kecil saja selebar jari kita ya. Kemudian kerja kelompok kalian di rumah juga sampai dengan memberikan warna dasar. Setelah galon dibakar, diberikan warna dasar, itu kerjakan di rumah. Silakan disepakati mau menggunakan cat model apa. Ini bisa cat lak atau cat besi, di kuas diaplikasikan menggunakan kuas, atau juga bisa menggunakan pilot semprot. Untuk yang diwarnai, nah cukup bagian luarnya galon saja. Dalamnya tidak usah karena nanti juga akan diisi tanah. Begitu ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 6, 7, 8 November pelaksanaan P5 di sekolah. Kegiatannya adalah langkah kerja nomor 6, yaitu melukis finishing atau melukis karakternya di sini di sekolah. Ya, nanti kalau sudah kering kita berikan tanah atau media tanam sampai dengan selesai proses penanaman. Nah, nanti anak-anak kamu siapkan juga identitas ya, identitas yang bisa kamu tempelkan di pot itu. Kamu kelompok berapa, kelas apa, ditempelkan. Karena nanti pot ini akan diletakkan di area sekolah, tidak di dalam kelas kamu. Jadi biar ada penandanya, oh ini dari kelompok 1 atau 2 kelas 7E. Begitu ya.
Nah, demikian langkah kerja yang harus kami lakukan. Ada pertanyaan? Sejauh ini dapat diterima dengan jelas ya Pak ya? Oke. Sementara demikian dulu pemaparan dari saya. Nanti akan bisa melanjutkan diskusi kelompok atau juga akan ada pemaparan yang kedua dari Ibu ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat berkarya, semangat berkolaborasi. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menggunakan cat besi. Dibuang dulu labelnya, kemudian kamu buat polanya. Bisa menggunakan sepeda permanen. Misalkan di sini akan membuat bentuk karakter hewan kucing. Nah, supaya lebih gampang dipotongnya, alat pemotong bisa kamu panaskan lebih dahulu. Potong mengikuti pola yang sudah dibuat. Kemudian potong meningkat bagian yang tidak dibuat bolong. Jadi ini karakternya hanya di depan saja. Setelah itu dicat dalamnya. Kalau di sini menggunakan cat besi. Kalau cat besi biar tidak terlalu kental, bisa kamu campur
Nanti pada diskusi kelompok anak, kamu sepakati juga sekalian satu bentuk, dua warnanya. Terus catnya mau cat apa? Itu silakan kamu sepakati. Kemudian disepakati pula mau kerja kelompok tanggal berapa. Yang penting jangan lebih dari tanggal 6 karena tanggal 6 sudah dibawa ke sekolah. Mau kapan, di mana, di rumahnya siapa, jam berapa, pembagian tugasnya bawa apa saja itu siapa, silakan kamu sepakati. Oke? Kemudian ada lagi yang bentuknya angsa. Tapi kalau angsa ini karena agak rumit bentuknya, kamu membutuhkan pola dari kertas dulu biar tidak salah-salah di balonnya. Oke? Ini kamu bentuk kepala seperti ini dulu. Langsung aja. Pertama siapkan balonnya dan pola bentuk kepala angsa. Ini angsa ya, nak banyak. Nah, bagian pas lipatannya ini, sambungannya ini jadikan sebagai patokan untuk ngebelah kepala angsanya, karena bagian situ adalah yang bagian tebal. Nah, selanjutnya kamu bikin pola sayapnya. Ini video ini sudah Ibu Guru sampaikan linknya dan barcode-nya di modul ya, nanti bisa kamu cek. Untuk pola-polanya nanti bisa digambar sendiri di rumah. Nah, sudah digambar pola selesai, kemudian nanti bisa dipotong. Ya, ini dipotong. Nah, jadi tidak dipotong meningkat dulu ya, Nak ya, tapi dipotong sesuai bentuknya pola dulu. Kanan kiri ini dipilih karena untuk sayap. Nah, sudah terlihat bentuknya ya. Nah, setelah itu baru digambari sayapnya. Kok ini bisa ditekuk ke belakang ya, bisa ditekuk ke belakang, jadi agak ditekan-tekan begitu. Kalau kesulitan sampai di selomot ngambil korek sebelah, terus di selomot biar lemas, baru dibentuk. Kemudian ditempelkan pola saya tadi. Sesudah selesai gambar, dipotong dan dilanjutkan mengecat. Kalau video ini menggunakan cat pilok. Kalau pilok itu nanti harganya sekitar 25.000 per botol. Tapi juga bermacam-macam mereknya.
Ya, sudah selesai ya, Mak ya. Sudah jadi pot bento angsa atau banyak. Oke. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Bantari yang telah